Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian, kita akan sama-sama belajar. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data yang mengandung, maaf, data yang mengandung instrumen variabel ya di dalam aplikasi RStudio. Ya, sebelum itu kita coba akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu instrumen variabel ya. Jadi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya harusnya ya. Teman-teman bisa ini bisa mengingat kembali. Jadi instrumen variabel itu adalah variabel bantu yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengatasi masalah endogenitas, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan error term gitu, sehingga hasil regresi menjadi bias dan tidak dapat diandalkan seperti itu. Jadi EV ini membantu menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan tidak bias. Terus kenapa why kita perlu IV atau EV? Jadi dalam banyak kasus dunia nyata itu kita tidak bisa memastikan bahwa variabel X atau istilahnya variabel independen ini itu bebas dari pengaruh variabel lain yang tidak terobservasi. Maksudnya di error ya seperti itu. Atau dari hubungan dua arah. Misalnya pendidikan itu mempengaruhi gaji, tapi ternyata gaji juga itu bisa mempengaruhi keputusan untuk lanjut sekolah. Jadi dia bias seperti itu. Nah, kita perlu IV gitu untuk memperjelas si variabel X tadi gitu. Kalau misalnya nggak pakai IV, jadi hasil regresinya nanti bisa salah gitu seperti itu. Terus siapa yang menggunakan IV? Ya pastinya ekonomi, peneliti ekonomi, sorry, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Intinya yang memerlukan IV lah intinya ketika mereka mengolah data seperti itu. Terus kapan IV digunakan? Ketika ya ada itu endogenitas tadi, ada pengaruh dari si variabel independen terhadap error atau variabel yang tidak bisa itulah. Terus kapan digunakan ya bisa di penelitian ekonomi atau kebijakan publik atau ilmu kesehatan karena banyak variabel-variabel yang memiliki endogenitas itu. Kemudian kita bisa langsung coba nih bagaimana cara kita mengimplementasikan si IV ini. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di sini sudah ada beberapa data ya seperti itu. Jadi di sini kita akan visualisasikan data lewat variabel aja teman-teman. Anggaplah ini ada Y, X sama Z. Ya, anggaplah Y itu adalah si outputnya. Misalkan ini adalah gaji atau penghasilan. Nah, X ini kita bisa anggap sebagai misalkan pendidikan seperti itu. Dan Z ini adalah error. Seperti itu. Jadi Y, X, Z. Dan kemudian ada U juga. U itu confounder yang tidak terobservasi atau error juga gitu. Jadi ada beberapa sorry sorry, Z ini adalah instrumen, variabel instrumennya kayak gitu. Jadi anggap aja X ini ternyata dia bias karena dia mempengaruhi si error. Tadi kan X pendidikan. Nah, kita anggap aja Z. Z itu misalkan lingkungan gitu, lingkungan dari si orangnya. Ternyata lingkungan ini juga memiliki pengaruh gitu. Jadi kita akan buktikan nanti. Ya, jadi pertama kita harus buat dulu datanya seperti ini. Kita run aja langsung. Kita pakai 100 version. Kemudian di sini UU normnya kita ini karena tidak terobservasi. Z R norm. Kita masukkan Z-nya juga. Nah, kemudian ini di sini sebagai X. Nah, kita bisa lihat X ini itu dipengaruhi oleh Z sebesar 0,5 gitu. Jadi kita udah bisa atur di sini dan U-nya mempengaruhi 0,7. Kita run. SD itu standard deviation ya. Ini variabel endogen. Nah, variabel endogen tadi si X tadi ya kita bilang dia berpengaruh terhadap si U, si error. Nah, kalau dilihat lagi Y outcome itu tadi hasilnya ya gaji lah kita anggap seperti itu. Nah, Y itu dipengaruhi X sebesar 0,8. Ini kita ingat-ingat ya teman-teman. Dan dia juga dipengaruhi oleh si U sebesar 1,2. Jadi kita ingat-ingat aja ini. Ya, sudah selesai. Dan kita bisa tampilkan si data XYZ tadi. Ya, terus kita bisa lihat contohnya. Nih, jadi YXZ itu sudah terlihat di sini. Jadi ini udah hasil langsung ya. Jadi Y ini memiliki koefisien-koefisien seperti ini, yang mana nanti dipengaruhi oleh X dan X juga nanti akan dipengaruhi oleh Z. Z ini sebagai variabel instrumental seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kita akan melihat dulu lah. Kita lihat dulu datanya kayak gimana nih.
ya kurang lebih kayak gini ya. Ada 1000 entries ke bawah. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai data. Oke. Langsung kita akan cek terhadap OLS dulu. Karena tadi kan kita punya asumsi ya bahwa si X ini dia dipengaruhi oleh error yaitu U gitu. Jadi kita coba cek di OLS-nya apakah benar gitu dia memiliki bias. Jadi cara pakai OLS model bla 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 ini diketik aja teman-teman dan kita langsung run. Nah, di sini kita bisa lihat ya kenapa kita nggak masukin U atau Z. Karena ya kita mencari pengaruh dari si X terhadap Y dulu gitu. Jadi si gaji terhadap si pendidikan lah istilahnya tadi. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa di sini adalah X-nya di estimasinya itu 1,6. Padahal tadi kita udah mengecek bahwa si X-nya itu mempengaruhi terhadap Y sebesar 0,8 doang. Nah, jadi kan ada bias ya, ada kelebihan gitu. Kenapa? Kenapa bisa ada kelebihan? Karena ya tadi ada si error ternyata yang mempengaruhi si X terhadap Y gitu. Jadi istilahnya X itu tidak valid untuk dipakai, aduh, untuk dipakai sebagai instrumen karena dia ternyata memiliki endogenitas. Terus, nah sekarang kita akan masukkan ke IV-nya, IV model. Sebelumnya kita harus hidupkan dulu si package-nya di air. Nah, di air udah langsung kita masuk ke IV model. Ya, ini IV model tetap sama tadi Y terhadap X tapi kita tambah Z. Z tadi istilahnya lingkungan tadi. Nah, kita akan masukkan ke dalam regresinya. Apakah dia bisa lebih apa ya istilahnya lebih menjelaskan gitu, lebih mendekati dari si OLS-nya. Nah, bisa dilihat di sini estimasinya deviation di X itu 0,9 turunnya dari tadi yang 1,6. Nah, 0,9 ini lebih dekat di 0,8 ya, yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Jadi istilahnya Z ini ternyata membantu gitu untuk menjelaskan si instrumen X-nya kayak gitu. Karena ternyata dia mempengaruhi juga dan dia bisa dijadikan sebagai IV. Nah, kalau udah kita tahu kayak gitu, kita akan coba dulu cek apakah si Z ini pengaruhnya kuat gitu terhadap X. Ya, kita akan cek kekuatannya dulu. Seberapa signifikan dia mempengaruhi si outcome X-nya seperti itu. Sekarang kita cek di first take LM ya. Jadi kita akan cek pengaruh si Z kepada X seberapa besar. Set. Nah, di sini kita bisa lihat ya koefisien. Jadi si Z ini dia di atas 0,05 ya. Jadi bisa dibilang cukup strong ya pengaruh dari apa namanya Z terhadap X gitu. Jadi X bisa sorry Z itu bisa dianggap sebagai variabel penjelas sorry variabel instrumen yang bisa membantu endogenitasnya variabel X tadi seperti itu. Oke, sekarang mungkin biar lebih jelas terlihat ya, kita akan coba lihat pengaruh si eh, Z terhadap X gitu ya. Apakah ya mungkin tadi belum terlihat jelas ya kalau misalkan dia memiliki pengaruh yang positif. Sekarang kita coba perjelas lagi dengan visualisasi. Kita aktifkan dulu ggplot, terus kita langsung run aja ini. Ya, bisa dilihat di sini X, di sini Z ya. Kalau dilihat ke atas berarti kan pengaruhnya positif ya. Jadi bisa dipastikan bahwa pengaruhnya positif gitu aja kuat untuk bisa memperjelas si variabel X. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan gitu. Apakah benar bahwa OLS ini tuh bias, sedangkan IV ini lebih menjelaskan gitu terhadap variabel, sorry, terhadap si Y-nya gitu, lebih lebih akurat lah seperti itu. Kita akan bisa lihat buka apa sih namanya visualisasinya lagi, taran aja. Nah, kalau bisa dilihat di situ ada garis biru-biru, garis biru-biru, garis biru putus-putus. Nah, itu adalah 0,8 tadi ya. 0,8 itu apa tadi? Si seberapa besar pengaruh si X terhadap Y. Itu kayak gitu. Nah, kita lihat di sini modelnya ada IV sama OLS. Ya, OLS ini jauh overestimate, ya jauh banget. Kenapa? Karena tadi si X-nya bias gitu. X-nya bias yang dipengaruhi oleh U. Sementara IV ini ada
di dekatnya lah ya, bisa di apa namanya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi yang lebih akurat ternyata pakai IV seperti itu. Jadi si variabel Z yaitu lingkungan tadi kita bisa anggap sebagai IV karena dia bisa membantu memperjelas dan membantu eh apa sih namanya, menghilangkan efek endogenitas dari si X atau pendidikan tadi. Berarti itu oke. Semoga menjawab dan semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.